Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hizky Arundaa dan pada video kali ini topik yang akan kita bahas yaitu adalah kecerdasan buatan ataupun AI. Mulai dari definisi, sejarah AI, bahkan sampai implementasi AI dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi tanpa berlama-lama, mari kita lanjut pada video penjelasannya. Yang pertama yaitu, apa itu AI? Kecerdasan buatan ataupun AI adalah simulasi proses kecerdasan manusia oleh mesin, khususnya sistem komputer. Proses-proses ini meliputi pembelajaran, penalaran, dan koreksi diri. Dari 3 poin tersebut, kita bisa melihat bahwa AI bertujuan untuk menciptakan sistem yang dapat berfungsi secara cerdas dan mandiri, membuat keputusan yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Kita lanjut pada sejarah AI. Sejarah AI bermulai daripada tahun 1950 sampai 1960. Ini disebut sebagai tahun kelahiran AI. Bisa kita lihat di sini, istilah kecerdasan buatan ataupun AI diciptakan pada konferensi Dartmouth pada tahun 1956. Program AI ini awalnya seperti logic theoritis dan general problem solver. Hal ini menunjukkan AI membuat program untuk menunjukkan penalaran dasar. Lalu pada era yang kedua yaitu era musim dingin AI pada tahun 1970 sampai 1980. Pada tahun ini pemotongan dana dan ekspektasi yang mengecewakan menyebabkan berkurangnya minat dan penelitian. Sistem pakar muncul sebagai aplikasi praktis. Selanjutnya pada tahun 90 sampai 2000-an ini disebut dengan era kebangkitan. Pembelajaran mesin mulai menjadi menonjol. Deep Blue IBM mengalahkan juara catur dunia Garry Kasparov pada tahun 1997. Jadi bisa kita lihat implementasi AI pada tahun tersebut digunakan pada permainan catur. Dan yang sekarang 2010 sampai tahun sekarang bisa disebut sebagai revolusi pembelajaran mendalam. Pada tahun ini AI mengalami terobosan besar, terobosan dalam jaringan saraf, big data, dan kekuatan komputasi. AlphaGo, model GPT, DALL-E, dan sistem AI transformasi lainnya mulai muncul. Jadi bisa kita lihat pada sejarah AI sendiri, AI telah ditandai oleh siklus naik turunnya AI, tetapi kemajuan baru-baru ini sekarang telah mendorong kita ke apa yang banyak dianggap sebagai zaman ataupun era keemasan kecerdasan buatan. Selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis AI. AI sendiri bisa kita kategorikan dalam 2 jenis, berdasarkan kemampuannya dan fungsionalitasnya. Yang pertama yaitu mesin reaktif. Ini adalah bentuk AI yang paling dasar, dirancang untuk bereaksi terhadap situasi saat ini tanpa pengalaman masa lalu. Jadi bisa kita lihat di sini, mereka beroperasi murni berdasarkan data saat ini untuk membuat prediksi atau melakukan tugas, seperti komputer catur Deep Blue dari IBM. Yang kedua, memori terbatas. Jenis AI ini dapat menggunakan data masa lalu untuk menginformasikan keputusan di masa depan. Mereka memiliki memori jangka pendek yang membantu mereka menganalisis data historis untuk melakukan tugas-tugas tertentu, seperti mobil self-driving yang mengamati pola lalu lintas. Yang ketiga, teori pikiran. Untuk teori ini masih sebagian besar menjadi konseptual. AI ini akan memiliki kecerdasan sosial, mampu memahami emosi, keyakinan, dan niat manusia. Ini akan memungkinkan interaksi manusia dengan AI yang lebih bernuansa. Dan yang terakhir yaitu adalah AI dengan kesadaran diri. Ini merupakan puncak pengembangan AI itu sendiri, di mana mesin akan memiliki kesadaran dan kesadaran diri mirip dengan manusia. Tahap yang sangat hipotesis ini melibatkan AI memahami keberadaan, perasaan, dan keadaannya sendiri. Ada juga teknologi-teknologi inti yang digunakan dalam AI. Ada beberapa teknologi fundamental yang digunakan seperti machine learning, deep learning, natural language processing ataupun NLP, dan juga computer vision. Implementasi AI dalam kehidupan sehari-hari bisa juga kita lihat dalam lingkungan sekitar kita. Yang pertama misalnya contohnya dari e-commerce ataupun yang lainnya, ataupun pada device mobile kita. Bisa kita lihat di sini ada rekomendasi terpersonalisasi. Ini merupakan cara algoritma AI menganalisis preferensi dan perilaku pengguna
untuk memberikan rekomendasi produk, film, musik, atau berita yang sangat relevan. Bisa kita lihat implementasi ini pada video YouTube sering kita nonton, dan juga pada e-commerce, misalnya Tokopedia ataupun Shopee. Bila kita sering membeli barang-barang elektronik, maka yang akan timbul pada homepage kita ataupun saran rekomendasi kita yaitu adalah barang-barang elektronik. Yang kedua ada asisten suara. Ini bisa kita lihat pada device mobile kita. Contohnya bila menggunakan iPhone ada Siri, dan bila menggunakan Android ada Mini ataupun Google Assistant pada HP kita. Ada juga pada sektor kesehatan, AI membantu dalam diagnosis penyakit, penemuan obat, personalisasi rencana perawatan, dan manajemen catatan pasien. Hal ini merevolusi cara perawatan kesehatan yang diberikan. Juga penerapan tentang kendaraan otonom. Mobil tanpa pengemudi menggunakan AI untuk merasakan lingkungan mereka, menavigasi, dan membuat keputusan di jalan, menjanjikan peningkatan keselamatan dan efisiensi transportasi. Contohnya juga bisa kita lihat juga untuk dalam hal ini penerapan AI pada slide yang kita lihat sekarang ini digunakan menggunakan AI, yaitu adalah Gamma AI. Dengan menggunakan AI, ada beberapa keuntungan yang dapat kita peroleh dengan menggunakan AI. Contohnya pada hal ini, efisiensi dan otomatisasi, pengambilan keputusan yang lebih baik, inovasi dan kemampuan baru, serta peningkatan akurasi. Kita masuk pada bagian tantangan dan resiko AI. Meskipun kecerdasan buatan menawarkan berbagai keuntungan, implementasinya juga menghadirkan serangkaian tantangan dan risiko yang perlu diatasi untuk memastikan pengembangan dan penggunaan AI yang bertanggung jawab. Bisa kita lihat di sini untuk risikonya, misalnya bias dan diskriminasi, kehilangan pekerjaan, masalah privasi dan keamanan, serta kurangnya transparansi. Contohnya kehilangan pekerjaan bisa kita lihat misalnya contohnya di Jepang ataupun di Cina kalau tidak salah. Untuk pabrik-pabrik tekstil sudah menggunakan robot untuk otomatisasi pekerjaan. Sudah tidak lagi menggunakan sumber daya manusia. Bahkan dengan menggunakan robot tersebut, robot bisa bekerja secara non-stop 24 jam dan juga tidak perlu dibayar. Itu merupakan contoh risiko dari AI itu sendiri. Kita masuk pada masa depan kecerdasan buatan ataupun AI. Masa depan AI sendiri menjanjikan transformasi yang lebih mendalam di berbagai sektor, dengan inovasi yang terus mendorong tanpa batas oleh kemampuan teknologi. Evolusi AI akan berfokus pada integrasi yang lebih mulus, peningkatan etika, dan kolaborasi yang lebih erat dengan manusia. Bisa kita lihat di sini untuk masa depannya, AI yang lebih cerdas dan adaptif, integrasi yang meluas dan mendalam, kolaborasi manusia dan AI yang kuat, serta pengembangan AI yang etis dan aman. Selain perkembangan AI mengikuti zaman, di Indonesia juga semakin mengintegrasikan kecerdasan buatan ke dalam berbagai sektor. Didorong oleh pertumbuhan ekonomi digital yang pesat dan dukungan pemerintah, ini membuka peluang baru untuk inovasi dan efisiensi di seluruh negeri. Contohnya kita lihat di sini kebijakan nasional, ekonomi digital, inovasi startup, dan penelitian serta pengembangan. Seiring dengan pertumbuhan pesat kecerdasan buatan tersebut, terbuka lebar juga berbagai peluang karir baru yang inovatif dan menjanjikan di berbagai sektor industri. Contohnya dalam hal ini, kita bisa menjadi machine learning engineer, data scientist, spesialis etika AI, dan juga arsitek solusi AI. Dari pembahasan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa AI adalah kekuatan transformatif yang membentuk kembali cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi. Memahami potensinya dan mengatasi masalahnya, serta mengembangkannya secara etis adalah kunci untuk memanfaatkan masa depan yang digerakkan oleh AI. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.